Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Irhamazati Naswa. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya mau berpresentasi tentang ganggang hijau sebagai bioindikator pencemaran sungai akibat limbah pabrik. Langsung saja. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh karena kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Dampak terhadap kesehatan manusia. Limbah cair dibuang ke badan air atau sungai dan badan air terkontaminasi, lalu berpengaruh terhadap kesehatan badan air sebagai media penyalur atau penyebar penyakit. Dampak terhadap perairan. Yang pertama, media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, sarang insekta penyebar penyakit. Yang ketiga, jumlah air bersih yang tersedia berkurang. Yang keempat, media untuk hidup vektor penyebar penyakit. Dampak terhadap fungsi sungai. Air limbah masuk ke sungai lalu mencemari air sungai. Lalu air sungai tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya. Akibat dari pencemaran air adalah nomor 1, air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Perlukan pengolahan bila akan dimanfaatkan, biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Nomor 2, punahnya spesies. Nomor 3, air tercemar. Nomor 4, biota air mati. Nomor 5, spesies ikan dan biota lain di perairan pun punah, jumlah keanekaragamannya. Dalam ekosistem air menurun, keseimbangan lingkungan terganggu. Berikut inilah contoh pencemaran air sungai akibat limbah industri. Yang paling atas sendiri yaitu gara-gara manusia sering membuang sampah sembarangan. Yang nomor 2, air menjadi merah. Nomor 3, air menjadi hitam. Dan nomor 4, air menjadi berbusa. Itu akibat dari pencemaran air sungai akibat limbah industri yang langsung dibuang ke badan air langsung dan tidak diproses terlebih dahulu. Dan bagaimana cara penanganannya? Upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Sudah ada penerapan standar kualitas air sungai (PP) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nomor 2, baku mutu kualitas air limbah industri Permen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Nomor 3, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Kita sebut saja sebagai kloropita atau ganggang hijau, terdiri dari lebih dari 7.000 jenis yang hidup di perairan maupun di daratan. Sejumlah ganggang hijau hidup di air laut, namun sebagian besar hidup di air tawar. Ganggang hijau adalah yang hidup soliter dan ada yang berkoloni. Ganggang hijau uniseluler dapat bergerak bebas karena memiliki flagela. Beberapa jenis ganggang hijau yang berkoloni mempunyai alat pelekat pada substrat yang membantu melekat kuat pada bebatuan di dasar perairan. Ciri-ciri ganggang hijau yaitu ganggang hijau biru mempunyai ciri-ciri seperti bakteri, namun mempunyai klorofil yang digunakan untuk fotosintesis. Klorofil ini tidak terletak di dalam kloroplas, tetapi tersebar di dalam sitoplasma dan disebut dengan bantuan cahaya matahari, kloropita dapat melakukan fotosintesis. Plankton ini merupakan sumber makanan utama bagi hewan-hewan yang hidup di dalam air. Bagaimana kalian tahu jika kloropita sedang melakukan fotosintesis? Amati dan perhatikan kolam ikan air tawar pada siang hari. Jika kalian perhatikan dengan baik, ganggang yang terkena cahaya matahari akan mengeluarkan gas berupa gelembung kecil yang menempel pada pinggir kolam.
Gas itu adalah oksigen, sedangkan oksigen adalah gas yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Kenapa saya menyarankan untuk menggunakan ganggang hijau atau ganggang biru? Karena cyanophyta atau chlorophyta yang mampu mengikat nitrogen antara lain anabaena, nostoc, dan glocapsa. Ganggang hijau biru termasuk ke dalam Monera karena struktur selnya sama dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokariotik. Sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih kawan-kawan. Salam lestari.